Shalom jemaat kekasih, kita mengucap syukur Tuhan menghantar kita di minggu yang kedua di tahun yang baru. Masih ada suasana sukacita tahun baru, kita menikmati kasih Tuhan, Tuhan begitu baik, tetap memelihara kita sampai hari ini. Mari kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tenangkan hati kami supaya kami boleh fokus kepada Tuhan. Dan kami berdoa kiranya Tuhan menolong kami memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan, tolong hamba-Mu yang lemah dengan segala ketidaklayakannya. Tuhan berkenan memakai dia. Terima kasih Tuhan, jam pemberitaan firman Tuhan malam hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau berbicara kepada setiap kami di dalam bahasa, kebutuhan dan pergumulan kami masing-masing. Dengar doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita akan membuka firman Tuhan dari Injil Matius pasalnya yang ke-6. Injil Matius pasalnya yang ke-6. Ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-34. Kita akan baca secara bergantian. Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Kalau sudah menemukan bagian ini, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop ini hal kekhawatiran. Saya akan bacakan ayat 25, Bapak Ibu silakan membaca melanjutkan ayat 26 sampai ayat yang ke-34. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Selamat dan berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan firman, tapi lebih lagi diberkati yang menghidupi kebenaran firman Tuhan. Malam hari ini kita berbicara tentang jangan khawatir. Tuhan Yesus katakan, janganlah khawatir akan hidupmu. Ini sebuah perintah. Karena dimulai dengan kata jangan, do not. Ini bukan himbauan. Bukan nasihat, tapi perintah yang tegas. Bapak Ibu Saudara jemaat kekasih, memasuki tahun 2022, banyak orang mulai mengkhawatirkan apa yang akan terjadi pada tahun ini. Apakah tahun 2022 lebih baik daripada tahun 2021? Saudara, biasanya di pergantian tahun ada ramalan-ramalan, ya.
Apa yang akan terjadi di tahun yang mendatang? Nah, orang-orang biasanya mulai mencari-cari tahu apa yang akan terjadi. Ini zodiakku, ini bintangku, apa yang akan terjadi dalam hidupku pada tahun ini? Karena mereka khawatir. Saudara anak Tuhan ya, jangan baca-baca ramalan. Apalagi percaya. Kalau ramalan cuaca boleh ya. Saudara jangan pula sekali-kali saudara memberi tangan saudara untuk diramal. Kecuali saudara bukan anak Tuhan. Ya. Saudara memasuki tahun yang baru banyak kekhawatiran dalam diri kita. Orang yang bekerja, yang bisnis, khawatir bagaimana ekonomi tahun ini. Yang belum menikah khawatir. Apakah saya akan menikah pada tahun ini? Kapan saya menikah? Siapa yang akan jadi pasangan saya? Yang sudah menikah pun khawatir. Kapan saya memiliki anak? Kapan kami memiliki keturunan? Setelah punya anak dan bertumbuh besar, khawatir juga. Bagaimana dengan sekolah anak-anak? Bagaimana membiayai pendidikan mereka? Setelah anak-anak lulus sekolah, orang tua khawatir juga. Bagaimana ketika anak-anak ini kuliah? Apakah dana pendidikan cukup untuk mereka? Bagaimana kalau mereka tinggal jauh dari orang tua? Aman tidak? Orang tua mulai khawatir. Setelah lulus kuliah, khawatir juga. Apakah anak-anak akan mendapat pekerjaan yang baik? Sudah dapat pekerjaan yang baik, masih juga khawatir. Apakah anak-anak akan mendapat pasangan yang baik? Nah, saudara-saudara, begitu banyak terus menerus khawatir ya. Kita khawatir kebutuhan hidup kita khawatir uang tidak cukup, kita khawatir apakah kalau saya sakit ada uang, kalau saya tua sudah pensiun apakah ada dana. Nah, saudara-saudara, mungkin daftar kekhawatiran ini bisa ditambah. Ya. Tapi hari ini firman Tuhan berbicara kepada setiap kita. Janganlah khawatir akan hidupmu. Saudara, ini tidak berarti kita tidak perlu memikirkan kebutuhan hidup kita sehari-hari. Saudara, ada orang yang menafsirkan demikian ya. Kita nggak perlu kerja keras. Alasannya rohani, pakai ayat ini ya. Kita beriman kepada Tuhan, jangan khawatir. Burung Tuhan pelihara, bunga Tuhan dandani, jangan khawatir. Kalau malas pun Tuhan cukupkan. Tuhan akan pelihara, santai saja ya. Tuhan pasti pelihara kita. Ini ngawur saudara ya, ini penafsiran yang salah. Saudara ingat Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah tingkah lakunya dan jadilah bijak. Belajar dari semut yang kecil, yang kerja keras dan diberi makan oleh Bapa di sorga. Saudara, orang Kristen tidak boleh malas. Bekerja dengan rajin, bekerja dengan keras. Tapi jangan menjadi orang yang penuh kekhawatiran. Saudara, sebagai anak Tuhan kita harus memikirkan kebutuhan hidup sehari-hari. Mengatur dengan baik keuangan kita. Supaya kita tidak mengalami kesulitan-kesulitan. Tetapi bukan menjadi orang yang khawatir. Berpikir dan khawatir itu berbeda. Nah, saudara, bolehkah kita khawatir? Boleh saja ya. Ada kekhawatiran-kekhawatiran yang positif. Saudara, misalnya kekhawatiran takut ditinggal pesawat. Nah, ya, kalau saudara khawatir ditinggal pesawat, tentu saudara harus lebih cepat dan mendorong kita untuk datang lebih awal di bandara supaya tidak tertinggal. Saudara khawatir apa lagi? Khawatir tidak lulus ujian. Ya. Khawatir ini akan mendorong pelajar atau mahasiswa mempersiapkan diri dengan baik supaya mereka boleh berhasil. Dalam kondisi-kondisi tertentu kita juga khawatir dengan kesehatan kita. Karena itu kita ke dokter. Boleh. Saudara, tetapi di dalam bagian ini ada jenis khawatir yang Tuhan mau kita belajar bersama. Jangan kamu khawatir
Nah, kata khawatir yang dipergunakan Tuhan Yesus di bagian ini di dalam bahasa Yunani namanya merimnao. Merimnao ini punya pengertian gabungan dua kata, ya. Jadi bahasa Yunaninya khawatir itu merimnao, artinya pikiran dan terbagi. Ya. Jadi khawatir itu adalah pikiran yang terbagi. Satu keadaan di mana pikiran orang itu tidak bisa fokus. Maju mundur, naik turun, terombang-ambing, tidak tenang, gelisah. Dia takut terhadap sesuatu yang belum terjadi. Nah, ini kata merimnao atau khawatir itu. Nah, kata jangan khawatir, larangan atau perintah ini kalau saudara mendapati dalam keseluruhan pasal ini diulang sampai 4 kali. Nah, saudara kalau saudara perhatikan waktu saudara baca Alkitab, kalau ada kata kalimat yang diulang berarti itu penting. Dan ini menunjukkan betapa seriusnya hal kekhawatiran itu. Saudara, ada ungkapan yang berbunyi demikian. Kekhawatiran itu seperti kursi goyang. Ketika kita duduk di kursi goyang, kursi itu terus-menerus bergerak. Tapi tidak kemana-mana, tapi itu menghabiskan energi kita. Nah, saudara, kekhawatiran di sini menaruh perhatian dan fokus yang berlebihan sampai-sampai tidak ada ruang untuk kita bersandar kepada Tuhan. Khawatir di sini sampai-sampai kita meragukan kasih dan kuasa Tuhan. Saudara, mari kita perhatikan ayat ke-25. Ayat 25 itu ada sebuah kata sambung. Karena itu, ya, karena itu, ini menunjukkan teks yang kita baca tadi ini tidak berdiri sendiri. Tetapi teks atau perikop ini ada hubungannya dengan teks atau perikop sebelumnya. Nah, perikop sebelumnya berbicara apa? Berbicara tentang hal mengumpulkan harta. Saudara lihat ayat 24. Ayat ini menjadi kunci. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Perhatikan. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Saudara, ayat ini berbicara tentang apa dan siapa yang menjadi fokus hidup kita. Ayat ini mau berbicara tentang siapa yang ada di tempat paling utama dalam hidup dan hati kita. Siapa yang kita sembah? Allah atau Mamon? Nah, Mamon di sini artinya uang atau harta. Kalau kita percaya kepada Tuhan, Tuhan berkata kepada kita, aku yang memelihara hidupmu, bukan yang lain. Tapi kalau kita mempercayakan diri kepada Mamon, maka kita berpikir tanpa uang saya tidak bisa hidup. Tanpa uang saya tidak bisa jadi orang yang terpandang dan dihargai orang. Saudara, kalau kita mengabdi kepada Mamon, hidup kita ini akan terus-menerus gelisah dan khawatir. Mengapa, saudara? Karena uang atau harta itu sifatnya berubah-ubah. Tidak bisa diprediksi. Hari ini kita ada uang, belum tentu di hari-hari mendatang kita memiliki uang. Saudara, kalau hati kita bergantung melekat kepada Mamon, maka tidak heran hati kita itu selalu berubah-ubah. Sesuai dengan kondisi keuangan kita. Saudara, apa sih yang menjamin ketenangan hidup kita? Apakah kedamaian hati kita karena deposit dan tabungan kita di bank? Saudara, Tuhan katakan percayalah kepadaku, bukan kepada uangmu. Firman Tuhan mau mengajarkan kepada kita, kalau engkau menaruh prioritasmu kepada Tuhan, kalau di hatimu yang utama adalah Tuhan, engkau tidak perlu khawatir. Tuhan yang pegang dan jamin hidupmu.
Saudara, mengapa kita tidak perlu khawatir? Tadi kita membaca di dalam ayat yang ke-26. Ada bunga di padang, rumput di ladang, burung-burung di udara. Kenapa nggak boleh khawatir? Karena kita jauh lebih berharga daripada burung di udara, bunga di padang, rumput di ladang. Saudara, burung, bunga, rumput itu bukan makhluk yang luar biasa dibandingkan kita manusia. Umurnya pendek sekali. Hampir tidak ada harganya. Ini bukan bunga yang kita pelihara di rumah ya. Bunga liar. Burung liar di udara. Dikatakan seperti rumput, dikatakan hari ini ada, besok dibuang ke dalam api. Kalau kita juga belajar tentang burung pipit, di dalam Alkitab dikatakan burung pipit itu murah sekali. Burung pipit dijual 2 ekor seduit. Tetapi dengan 2 duit harusnya dapat berapa? Harusnya dapat 4 ya. Dikasih bonus 1, 5. Artinya apa? Burung pipit itu sangat murah. Hampir tidak ada harganya. Tetapi yang sangat murah, yang umurnya pendek, yang tidak ada harganya itu diingat Tuhan. Dipelihara Tuhan. Diberi makan oleh Tuhan. Wah, luar biasa saudara. Apalagi manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Bagaimana mungkin Allah melalaikan dan tidak memperhatikan kebutuhan kita? Kita ini Tuhan ciptakan, Tuhan tebus, Tuhan pelihara. Burung di udara diberi makan bukan oleh bapak burung, tapi oleh Bapamu yang di sorga. Bapa yang sayang kepada anak-anaknya. Saudara, kita diperbandingkan dengan makhluk yang sangat rendah dibandingkan manusia yang adalah mahkota ciptaan Allah. Saudara kasih di dalam Tuhan, ada begitu banyak orang yang hidup serba terbatas. Banyak orang tidur itu tidak di atas spring bed. Banyak orang tidak bisa menikmati dinginnya AC. Banyak orang tidak punya motor, tidak punya mobil. Seumur hidup tidak pernah punya namanya mobile banking, credit card atau debit card. Tapi mereka dipelihara Tuhan dalam level mereka masing-masing. Saudara, mengapa kita khawatir? Kita punya Allah yang besar, kita diberi kemampuan, diberi hikmat, diberi kepandaian, diberi kesempatan bekerja yang lebih baik. Saudara, kekhawatiran itu muncul karena apa? Karena kita itu tidak yakin Bapa di surga sanggup memelihara hidup kita. Saudara, dikatakan ayat 27 yang kedua, mengapa kita tidak perlu khawatir? Karena khawatir itu sia-sia. Ayat 27 dikatakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Jalan hidup itu maksudnya panjangnya hidup. Ya, sehasta itu ukuran panjang dari siku sampai jari tengah ini ya. Kurang lebih 45 cm. Kita karena kekhawatiran kita tidak bisa menambah segini loh saudara. Pada jalan panjangnya hidup kita. Kekhawatiran itu sia-sia. Tidak akan memperpanjang hidupmu. Malah mungkin memperpendek. Karena begitu banyak kekhawatiran engkau menjadi sakit. Saudara, kita bisa menjaga kesehatan. Tapi tidak bisa tambah umur. Walaupun orang punya uang miliaran, tapi dia tidak bisa memperpanjang hidupnya. Tapi saudara, saya mau katakan, meskipun uang kita tidak banyak, tapi kalau Tuhan yang menopang, saudara akan tetap hidup. Dan Tuhan tetap pelihara saudara. Namun sebaliknya, meski sekarang ini saudara dan saya sehat-sehat, belum tentu hidup kita lebih panjang, bukan? Tidak tahu nomor antrian berikutnya siapa. Saudara, mengapa? Karena hidup diberikan oleh Tuhan dan ditopang oleh Allah sendiri.
Jadi untuk apa kita khawatir? Khawatir itu sia-sia, tidak berguna. Soalnya bukan hanya sia-sia dan tidak berguna, kekhawatiran itu juga akan menghambat dan menghalangi pertumbuhan iman kita. Dalam Injil Matius 13 ayat 22 berbicara tentang firman yang ditaburkan di tengah semak duri. Firman itu tidak bisa bertumbuh karena terhimpit dengan kekhawatiran. Firman itu tidak bisa bertumbuh kalau terhimpit dan dihalangi dengan kekhawatiran-kekhawatiran. Sebanyak apapun kita baca firman Tuhan, sebanyak apapun kita hafal firman Tuhan, tapi kalau kita terus-menerus hidup dalam kekhawatiran, benih firman Tuhan itu tidak bisa bertumbuh. Sepanjang tahun ini tema gereja adalah murid Kristus yang berbuah. Seharusnya ada buah-buah yang baik yang kita hasilkan. Namun jika kekhawatiran menguasai hidupmu, mengendalikan hidupmu, jangankan berbuah, bertumbuh pun tidak bisa. Karena engkau terlalu khawatir. Saudara, yang ketiga, mengapa kita tidak perlu khawatir? Di dalam ayat yang ke-32 dikatakan demikian. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Saudara, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, mereka khawatir. Mereka mencari, mengkhawatirkan ini dan itu, materi dan sebagainya. Sementara kita harusnya anak-anak Bapa tidak perlu khawatir. Ketika Tuhan Yesus mengatakan jangan khawatir, pasti ada alasannya. Jangan khawatir karena apa? Karena Bapamu tahu apa yang kamu perlukan. Karena Bapa pasti menyediakan apa yang kita butuhkan. Saya mungkin anak-anak saudara di rumah sering tanya begini ya, Mama, makan apa kita hari ini? Kita jawabnya apa? Udah tenang, enggak usah banyak tanya. Mama sudah siapkan. Ya. Anak-anak tidak perlu khawatir, bukan? Tanggung jawab orang tua memberi mereka makan dan mencukupkan kebutuhan mereka. Aneh ya, kalau ada anak khawatir. Hari ini saya bisa makan enggak ya? Kira-kira kebutuhan saya ada enggak ya? Enggak mungkin lah. Sebagai orang tua, kita menjamin, kita berusaha supaya anak-anak cukup makan. Bahkan seringkali makan kekenyangan, berlebihan ya. Dan kita menjamin apa yang mereka butuhkan itu ada. Cukup buat mereka. Saudara, seharusnya kita, anak-anak Bapa, juga tidak khawatir. Karena Bapa tahu, Bapamu yang di surga tahu kamu memerlukan semuanya itu. Saudara, kenapa kita jangan khawatir? Karena Bapamu bukan saja dia tahu, tapi dia juga pegang kendali atas hidupmu. Dia pegang kendali atas dunia ini. Dia tahu apa yang menjadi pergumulanmu, dia tahu apa yang menjadi problem dunia ini. Dan sebelum dia menciptakan dunia ini, Bapa sudah tahu pandemi COVID-19 akan memporak-porandakan dunia. Sebelum dunia diciptakan. Bapa tahu. Dia Maha tahu. Saudara, dia Bapa kita yang baik. Dia pasti akan mencukupkan segala keperluan kita. Dia pasti akan memberi jalan keluar dalam setiap perkara yang kita hadapi. Dia buka jalan waktu tidak ada jalan. Percayalah. Apa yang Tuhan Yesus katakan untuk mengajar kita lepas dari kekhawatiran? Ayat 32, sekali lagi saya bacakan. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ayat 33, mari kita baca bersama-sama. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara dan saya, kita diperbandingkan dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ini bagi saya satu teguran yang keras.
satu tamparan. Masakan kita diperbandingkan dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kalau saudara masih mengkhawatirkan materi, kalau saudara masih fokus kepada harta, kalau di hatimu ada mamon, saudara tidak lebih baik dari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Bukan berarti kita berhenti bekerja lalu menjadi hamba Tuhan atau misionaris. Kecuali Tuhan panggil ya. Tetaplah bekerja, saudara harus bekerja. Tapi kalau dahulu kita bekerja demi duit, demi keuntungan, demi menyenangkan orang lain. Sekarang kita bekerja untuk Tuhan. Sekarang kita bekerja untuk kerajaan Allah. Maka pekerjaan kita, profesi kita akan menyatakan kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu terlihat jelas dalam pekerjaanku. Bagaimana Allah dimuliakan melalui profesi saudara. Bagaimana saudara bisa menjadi berkat, punya kesaksian yang baik di dalam bidang saudara masing-masing. Saudara, kalau saudara tahu fokus saudara adalah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka di dalam pekerjaan saudara pasti akan menolak cara-cara yang tidak mempermuliakan Tuhan. Kalau saudara gampang disogok, kalau saudara gampang kompromi, maka jelas fokus hidup kita bukan kerajaan Allah dan kebenarannya. Fokus hidupmu berarti sama dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Saudara, dalam bagian firman Tuhan ini mengingatkan kita, Tuhan itu memelihara hidup kita. Bukan manusia, bukan orang lain. Tuhan yang memelihara hidup kita, karena itu Tuhan yang harus lebih kita taati, harus kita hormati lebih dari siapapun juga. Bos saudara di kantor, pimpinan saudara di kantor, pelanggan saudara, klien saudara, mereka bukan orang yang memelihara hidup kita. Jangan jilat kepada mereka. Jangan cari muka kepada mereka. Jangan takut. Jangan bergantung. Jangan mengandalkan manusia. Tuhan yang memelihara hidupmu, bukan manusia. Tuhan yang berkuasa menjaga, memelihara, memberkati hidup kita. Memberkati kehidupan keluarga kita. Percayalah kepadanya. Dia yang empunya seluruh alam semesta, langit dan bumi di bawah kuasanya. Lalu untuk apa saudara dan saya harus hidup dalam kekhawatiran? Percaya, Bapamu yang di sorga, Dia Bapa yang baik. Mari kita menjalani tahun ini dengan lebih berserah, lebih bersandar kepada Tuhan. Mari kita naikkan pujian, meresponi firman Tuhan. Sekali lagi kita naikkan, ku tahu Bapa peliharaku. Kita naikkan ini dengan satu sikap, dengan satu doa di hadapan Tuhan. Sungguh-sungguh kita mau mempercayakan hidup kita kepada Bapa yang baik. Dengan iman di hati, mari kita naikkan pujian ini. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Jemaat mari bangkit berdiri. Ku tahu Bapa pelihara. Katakan Dia baik. Dia baik. Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia
Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Musik menyanyikan ini dengan lembut. Katakan kepada Tuhan, apa yang menjadi kekhawatiranmu saat ini? Sampaikan kepada Tuhan, berbicaralah kepada Tuhan. Tuhan ada di sini. Bawa kekhawatiranmu kepadanya. Tanpa musik, kita naikkan perlahan, ku tahu Bapa pelihara. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik. Amin. Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik. Musik mengiringi lewat badai cobaan. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Bapa sorgawi, Bapa yang baik, kami percaya Bapa sanggup memelihara hidup kami. Bapa sanggup memberkati, mencukupkan kehidupan keluarga kami. Kiranya keyakinan dan iman ini membuat hati kami tenang, supaya kami boleh menjalani hari-hari ke depan. Kami tahu Bapa ada bersama dengan kami. Bapa, jauhkan kami dari keserakahan, jauhkan kami dan angkat rasa kekhawatiran. Kami sungguh tidak tahu apa yang akan kami hadapi pada tahun ini. Karena itu kami sungguh membutuhkan Tuhan. Tolonglah kami sungguh-sungguh bersandar kepada Bapa yang baik. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.